Puji Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur jika oleh anugerah Tuhan kembali pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Pada malam hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami secara pribadi, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menolong kami untuk kami semakin bertumbuh dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul sikap yang benar dalam beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita diingatkan betapa pentingnya untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini saya ajak kita supaya kita memiliki pemahaman yang sama, beberapa sikap yang benar dalam beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang keempat. Kejadian pasal 4 ayat 4 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, perikopnya mengingatkan kita kepada kisah Kain dan Habel di dalam beribadah kepada Tuhan dengan cara membawa korban persembahan mereka. Dan dikisahkan di situ bahwa ibadah yang dilakukan oleh Habel adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam banyak analisa, kenapa ibadah Habel berkenan kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan, karena ada beberapa hal yang menyertai kehidupan Habel dalam beribadah kepada Tuhan. Dan hal ini juga lah mestinya yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mestinya sikap-sikap seperti ini juga itu menyertai kita dalam beribadah kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita tidak asal, tidak sembrono, tidak semau kita. Tetapi ada hal penting yang harus kita hidupi. Yang pertama adalah ibadah harus kita lakukan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Ini prinsip. Tidak bisa ditawar. Saudara bisa menerjemahkan istilah penuh rasa hormat. Saudara bisa mendefinisikannya, menerjemahkannya dengan pengertian, dengan pemahaman saudara. Tapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat, menempatkan Tuhan
di atas segala-galanya. Menempatkan Tuhan lebih utama dari hidupnya. Menempatkan Tuhan lebih penting dari kepentingannya. Menempatkan Tuhan lebih penting dari segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dalam hidup Habel. Bagaimana dia melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga sikapnya dalam penyembahan, dalam banyak hal dia beri yang terbaik. Penyembahannya yang terbaik, ibadahnya kepada Tuhan yang terbaik. Kenapa? Karena dia sedang melakukan kepada satu pribadi yang sangat dihargai, yang sangat dihormati. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, yakinkan diri saudara, kita lakukan dengan penuh rasa hormat. Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua adalah ibadah harus kita laksanakan dengan tulus ikhlas. Ibadah harus kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Tuhan mau supaya penyembahan kita, ibadah kita, bukan karena terpaksa, bukan karena didorong-dorong, atau bukan juga karena merasa tidak enak dengan yang lain. Tetapi biarlah kita melakukannya sebuah panggilan yang mengalir dari hati kita. Panggilan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, sehingga kita melakukannya dengan tulus. Kita melakukannya dengan ikhlas. Nah, ini ada hubungannya dengan motivasi. Saya semangati Bapak Ibu, bangunlah motivasi yang benar. Bangunlah motivasi yang tulus saat kita beribadah kepada Tuhan. Saya melihat bahwa orang-orang yang memiliki motivasi yang salah dalam beribadah kepada Tuhan, dia akan kecewa. Misalnya, dia beribadah supaya ia sembuh dari sakit. Sudah ibadah 2-3 kali gak sembuh juga itu penyakit. Dia menjadi kecewa. Dia beribadah supaya usahanya maju. Ibadah 2-3 kali usaha belum maju-maju. Dia menjadi kecewa. Dia beribadah supaya mendapatkan pekerjaan, dipanggil di perusahaan. Sudah ibadah 2-3 kali, juga belum dipanggil-panggil bekerja. Belum mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga. Ia menjadi kecewa dan marah sama Tuhan. Saudara, motivasi kita kiranya tidak didasari oleh itu. Kita beribadah kepada Tuhan, kita harus tulus dan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, biarlah ibadah menjadi sebuah panggilan hati yang paling dalam, hingga kita melakukannya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ibadah harus dilakukan dengan sukacita.
bukan dengan gerutu. Ibadah harus kita lakukan dengan hati yang riang gembira. Kita lihat bagaimana Habel melakukannya semua ini dengan hormat kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, dan juga dengan sukacita dipersembahkan kepada Tuhan. Sukacita lambang kepuasan rohani seseorang dalam beribadah. Nah, karena itu orang yang beribadah, dia akan nikmati kehadiran Tuhan. Orang yang bersukacita, dia akan menikmati satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Orang yang bersukacita dalam beribadah, dia akan menikmati pujian, menikmati ibadah itu. Dia akan menikmati firman Tuhan. Dia akan menikmati berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam ibadah itu. Kenapa? Karena roh sukacitanya mengalir dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya semangati kita sekalipun kita beribadah di rumah, tidak terlihat oleh banyak orang, tidak terlihat oleh pendeta saudara, oleh majelis di gereja saudara, oleh tua-tua jemaat. Kita hanya bersama istri, anak-anak di rumah. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa hormat. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan roh sukacita yang dari Tuhan. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Tapi ibadah yang kita lakukan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami beribadah kepada Tuhan. Dan tidak hanya sekedar beribadah, Engkau mau supaya kami juga memiliki sikap yang benar dalam beribadah kepada Tuhan. Karena itu kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Jika di hari-hari yang kami lalui, terkadang kami kurang menghormati Tuhan dalam beribadah. Terkadang kami kurang ikhlas, kurang tulus. Kami memiliki motivasi yang salah ketika kami beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ketika roh sungut-sungut ada dalam diri kami, ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, kami mau supaya pada hari-hari yang akan datang, kami memiliki semangat yang baru, memiliki paradigma yang baru, untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong kami, supaya setiap kami menjadi anak-anak Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat, yang beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, yang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami sangat-sangat percaya ketika kami melakukan dengan benar, dengan sungguh, Engkau disukai. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Seberapa kami yang hadir hari ini, kami yang sedang dalam pergumulan, kami yang sedang dalam persoalan, kami yang sedang dalam kesusahan. Haleluya, kami mohon ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami, biarlah kami mengalami kemenangan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan. Karena itu dengan iman kami berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Kami sangat percaya kuasa mujizat masih berlaku hingga hari ini. Tuhan berkati umat-Mu yang berkekurangan.
Tuhan berkati umat-Mu yang berbeban berat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangganya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bisnisnya diberkati dan dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terbukalah jalan bagimu dan Engkau akan melihat masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dan berkat Allah atas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.